Halo semua, kenalin namaku Patrick Santono Mukti dari TI 23 dan kita kembali lagi di seputar FTI. Oke teman-teman, di seputar FTI yang keempat ini kita bakal ngebahas tema yang berjudul mahasiswa ambis. Menurutku sendiri mahasiswa ambis itu kayak mahasiswa yang pengen di setiap semesternya dia mendapat nilai yang bagus. Jadi dia kayak gimana ya caranya nilaiku harus bagus. Mereka sampai belajar yang bener-beneran gitu loh teman-teman. Nah kebetulan nih aku punya salah satu teman. Oke, silahkan Mas, perkenalan Mas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cornelius Chandra. Aku dari Prodi TI Angkatan 23. Oke, thank you Mas Chandra. Mas Chandra, aku mau tanya nih sebelum kita masuk ke tema kita nih. Dulu kenapa Mas Chandra lebih milih prodi teknik informatika dibanding prodi lain? Sedangkan kan di UKSW kan banyak prodi yang bagus juga kan. Sebelumnya aku cerita dulu ya. Jadi aku tuh dari SMK Negeri 2 Salatiga dan aku tuh ambil TKJ yaitu Teknik Komputer Jaringan. Kenapa aku milih prodi TI? Karena ya aku pengen ngelanjutin apa yang udah aku pelajarin waktu SMK gitu. Dan yang pasti aku tuh minat tentang teknologi, tentang perkembangan modern, dan ya hal-hal seperti itulah. Makanya aku milih TI di Universitas Kristen Satya Wacana ini gitu. Oke, berarti mengambil TI ini karena sebelumnya ada track record di SMK yang jurusannya tuh condong ke TI gitu kan Mas? Betul, dan minat juga. Terus nih Mas Cornel, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Cornel waktu di TI ini ada kesusahan atau enggak? Kok saya dengar-dengar nilainya bagus gitu. Kata teman-teman nilainya bagus sih. Kamu bener atau enggak itu? Ya, kalau kesusahan sih sebenarnya ada ya Mas Patrick. Cuma itu kan kembali lagi gimana kita menyikapi kesusahan itu. Contohnya kita kan punya banyak teman tuh. Nah kalau misal kita lagi kesusahan dalam belajar, dalam ngerjain tugas, ya kita tuh bisa diskusi lah sama teman-teman kita. Kayak kita tuh tukar-tukar pemikiran, saling diskusi, dan gimana nyari kayak problem solvingnya gitu loh Mas. Jadi kesusahan ada, tapi itulah keuntungannya mempunyai teman-teman, sehingga relasi itu penting gitu. Oke, berarti kalau yang aku tangkap dari Mas Cornel tadi, faktor lingkungan itu ngedukung banget. Ya betul. Betul kan? Nah, aku mau tanya nih Mas, ini yang mungkin beberapa teman-teman di sini juga merasakan ini. Mas Cornel kan udah terbukti kan nilainya bagus terus gitu dari semester 1. Nah, semisal kalau kita dalam berkelompok, terus misal kelompoknya itu ada yang jelek gitu Mas. Itu kan nggak, itu di luar kuasa kita dong. Mau kita udah sebagus apapun kan, tapi bisa aja orang lain yang jelek, bikin kita nilai jelek gitu. Itu gimana tuh Mas cara ngatasinnya? Kalau dari aku gini ya, misal kita ada sebuah TR dan kita tuh harus berkelompok. Nah, ada teman kita tuh yang benar-benar nggak berguna gitu ya Mas Patrick. Ya. Jadi kalau dari aku sih ya, misal ada temen yang kayak gitu, nanti kita obrolin dulu lah. Kayak kenapa toh kok kamu tuh nggak mau nimbrung, nggak mau ikut ngerjain. Mungkin siapa tahu dia tuh ada masalah di keluarga atau di percintaannya atau di pertemanannya, kan kita nggak tahu. Makanya kita cari tahu dulu. Semisal bisa kita bantu, pasti kita bantu. Kita bantu dulu supaya dia tuh bisa berubah. Dan kita juga tanyain, kamu setelah dibantu ini kamu mau berubah nggak? Kalau misal dia mau berubah dan terbukti berubah, ya itu mesti kita terima aja. Soalnya kan ada masalah ya di balik ketidakniatannya itu. Tapi kalau udah dibilangin, diajak ngobrol dan bilangnya berubah-berubah tapi nggak mau berubah, ya itu terpaksa kita tinggal. Karena ya kita tuh buang-buang waktu lah ngurusin temen kayak gitu. Oke, terus ada pertanyaan nih Mas, ini pribadi dari aku. Semisal kita habis kelas, terus dosennya ngasih materi nih. Nah, kalau Mas Cornel sendiri selesai pulang dari situ, Mas Cornel langsung belajar ulang kah? Atau kalau semisal ada tugas lagi dibaca ulang kah? Atau gimana? Aku nggak yang setiap habis kelas langsung aku pelajarin, itu enggak. Tapi kan pasti kan kadang tuh habis kelas tuh ada tugas ya. Nah itu sama. Jadi aku lihat tugasnya dulu. Kalau misal aku tuh agak lupa materinya tuh kayak gimana, ya aku nanti buka materi yang dikasih dosen atau asdos gitu. Jadi nggak langsung aku buka sih biasanya.
Jadi aku nunggu kalau ada tugas dulu, atau kalau misal besok tes gitu baru aku bacain gitu. Oke, berarti kita mirip-mirip nih Mas. Terus lanjut ke tips belajar Mas. Tips belajar dari Mas Cornel, dari kalau tadi yang aku tangkap berarti kan di bekal Mas Cornel ini yang semisal ada tugas baru dibuka kan. Kalau selain itu ada nggak Mas? Misal nggak ada tugas nih, nggak ada apa-apa, Mas Cornel tetap belajar kah atau malah santai-santai? Kalau dari aku ya, aku baca ulang-ulang aja sih, tapi yang bener-bener, yang nggak bener-bener aku telaah gitu loh. Jadi cuma kayak screening doang gitu loh. Jadi kalau misal nih ngasih materi, walaupun nggak ada tugas gitu, tapi kan itu tuh ilmunya nanti bakal jadi bahan untuk tes toh. Jadi mungkin aku lihat-lihat sih materinya supaya istilahnya tuh agak nyantol gitu loh. Jadi nanti ketika waktu ada tugas atau tes, kita tuh nggak perlu yang buka dari awal banget, tapi tuh kita tuh masih kayak nginget-nginget, oh materi ini tuh ini kayaknya kayak gini caranya. Kalau dari aku gitu. Oke, terus mungkin kita bahas di sesi perkuliahan udah selesai mungkin ya. Terus aku pengen ngebahas selanjutnya di sesi setelah kuliah. Mas Cornel pengennya magang di mana nih Mas? Setelah nanti kita udah semester keberapa ya berarti? Udah tahun ketiga berarti? Kalau rencana matang sih aku belum ada ya, karena kita kan masih angkatan 23. Dan kita tuh belum tahu lah istilahnya tuh tempat magang yang direkomendasikan universitas tuh kayak gimana. Nah mungkin buat sekarang aku lebih nyari tahu dulu sih kayak perusahaan mana tuh yang paling ada benefitnya lah buat kita kalau kita magang di situ kayak gitu. Jadi buat kepikiran magang di mana itu masih belum tahu. Cuma mulai sekarang aku lagi cari-cari info gimana perusahaan yang benar-benar benefitnya tuh gede buat kita sebagai mahasiswa magang di tempat itu gitu. Kalau soal magang udah, terus ini seru nih. Kita bahas tentang penjurusan. Kan di teknik informatika di UKSW ini kan ada 3 penjurusan nih Mas. Software engineer, jaringan, sama data analis. Nah kira-kira Mas Cornel mau lebih ke fokus kemana nih dari 3 hal itu? Kalau dari aku sih mungkin itu masih belum terpikirkan dengan matang ya. Cuma yang paling aku minati dari 3 penjurusan itu sebenarnya jaringan. Karena aku tuh udah punya basicnya dari SMK, dan waktu matkul Jarkom juga itu sebenarnya ngulangin materi SMK gitu. Jadi untuk saat ini aku yang benar-benar lumayan katam tuh di jaringan. Tapi mungkin bakal, ya aku nggak tahu ya ke depannya bakal minatku bakal berubah atau enggak. Cuma untuk sekarang dari 3 penjurusan itu yang paling kuminatin jaringan, dan prospek kerjanya tuh juga lumayan bagus. Sebenarnya 3-tiganya bagus, cuma yaitu kembali lagi tentang untuk saat ini yang kuminatin baru jaringan. Oke, berarti hitungannya Mas Cornel udah bisa nyolong start nih dari SMK nih dia. Karena dia udah dapat materinya duluan, terus waktu di perkuliahan ini nggak ngulang doang gitu intinya kan. Terus Mas ini kita mau udah sampai di ujung acara, terus ada kata-kata nggak Mas buat teman-teman di luar sana yang sedang kuliah juga di teknik informatika, atau buat adik kelas kita yang mau masuk teknik informatika UKSW, ada kata-kata nggak Mas? Ada nasihat kah atau ada yang perlu dibilang gitu sebelum masuk teknik informatika ini? Mungkin kalau dari aku ini aja sih, kita semua kan tahu ya kalau kuliah tuh di zaman sekarang bener-bener mahal, kecuali yang beasiswa ya. Dan apalagi kita nih yang masih dibiayai orang tua, yang penting kita tuh jangan cuma FOMO ikut-ikutan aja. Misal teman-temanku mau masuk ke informatika nih, tapi sebenarnya itu aku nggak minat. Kalau kayak gitu juga jangan, mending lakukan yang hatimu inginkan gitu loh. So, kamu minatnya di teknik informatika, ya udah jalanin aja di teknik informatika. Soalnya kalau kamu lakuin sepenuh hati, pasti hasilnya juga akan baik, bahkan paling baik daripada kamu memaksain hal kehendak gitu. Dan buat teman-teman yang kesusahan di teknik informatika, perbanyak belajar sama berrelasi sih, karena jujur pertemanan di kuliah itu penting. Mana kita sama-sama mahasiswa, sama-sama udah dewasa, dan kita nggak mungkin dong ngerjain semuanya tuh sendirian. Tapi tuh dimana kita punya relasi, kita tuh bisa kayak istilahnya brainstorming, kita bisa tukar pikiran, diskusi, supaya masalah yang kita lalui itu dapat terselesaikan dengan cepat dan dengan cara yang benar gitu. Semangat dan manajemen waktu itu penting ya teman-teman, karena jujur kalau kalian nggak bisa manajemen waktu di perkuliahan ini, sedangkan kalian berorganisasi, kepanitiaan, dan lagi kelas juga, itu bakal sangat-sangat susah sih kalau manajemen waktu kalian nggak benar. Dan kita tuh harus juga nentuin skala prioritas kita, tujuan kita kuliah tuh buat apa gitu. Mungkin dari aku itu aja Mas Patrick. Kalau aku ada kurang-kurang kata, aku minta maaf ya. Ya Mas, siap.
menurutku juga penting juga itu pertemanan, karena aku di sini juga ngerasain sendiri kalau misal aku kesusahan pasti yang aku tuju pertama temenku, aku tanya ke dia gimana caranya. Jadi penting banget itu pertemanan. Oke teman-teman, sudah selesai acara kita hari ini. Oke, thank you teman-teman, see you di episode 5. Bye. Koin 500, pernah kepikiran nggak sih kalau koin 500 ini bisa buat apa? Makan, hiburan, atau investasi, atau You Are Matter. Ayo donasikan berapapun uang yang Anda punya, untuk hasilnya akan kami gunakan kepada anak-anak panti asuhan pada bulan Agustus. Pembayaran bisa lewat cash dengan cara menghubungi nomor yang di bawah ini, atau bisa juga langsung transfer ke kode QR yang tertera di video ini. Karena apa? Because this is our future, and this is matter too.